Padahal kalau kita buka buku sejarah, yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu mufti dari Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah. Kemudian tokoh ulama dari Mesir, Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Kemudian pemimpin negara-negara Arab setelah dilobi oleh kakeknya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak A.R. Baswedan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya jelas akar masalah di Indonesia itu adalah sistem kehidupan sekuler. Itu akar masalahnya. Ya. Sistem kehidupan sekuler. Artinya agama dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita lihat dalam tataran empiris, tata sosialnya individualistik, budayanya hedonis, masa bodoh terhadap aturan-aturan syariat. Bahkan sampai wakil presiden pidato, ya, padahal kan mantan ketua majelis ulama, ya kan, pidato generasi Indonesia harus mencontoh K-pop. K-pop itu Korea. Astagfirullah. Pidato lagi yang terakhir, boleh menjual miras. Astagfirullah. Jadi benar-benar disetting, tidak bisa berbicara, tidak bisa pidato seenaknya. Sudah ada settingan. Ya. Tidak bisa berbuat. Padahal kan mantan majelis, ketua majelis ulama. Jadi ini sistem. Budaya hedonis. Masa bodoh terhadap aturan-aturan syarak. Pendidikannya materialistik. Bahkan sekarang seperti yang di-launching oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 sudah tidak ada lagi agama, dihapus agama. Sampai dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya kepada Mendikbud, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi ateis, anti agama, anti Tuhan? Tidak ada jawaban. Selang beberapa saat muncul peraturan pemerintah, saya lupa nomornya. Standar pendidikan nasional tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada. Ya. Bahkan muncul lagi peraturan Permendikbud, pelajar, mahasiswa, mahasiswi dibolehkan free sex tanpa terikat pernikahan. Astagfirullah. Apalagi undang-undang LGBT sudah disahkan 5 fraksi. Sehingga sampai Menteri Agama kita yang baru, Pak Yakut, kita harus memberi toleransi kepada komunitas LGBT. Sampai tes pegawai KPK, kuesionernya, pertanyaannya diungkap di publik. Kalau dia menjawab jawaban setuju dengan homo, setuju dengan LGBT, boleh masuk sebagai pegawai KPK. Kalau dia menolak LGBT, nolak homo, out. Tidak akan lulus tesnya. Sampai seperti itu. Bahkan Dirjen Pendidikan meluncing buku sejarah baru. Kita kaget itu. Sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam itu.
Bapak Muhammad Nasir, pencetus NKRI, dihapus. Yang tiga tokoh ulama dari Muhammadiyah, Kiai Haji Mudzakkir, dari NU, Kiai Haji Wahid Hasim, dari Serikat Islam, Kiai Haji Agus Salim, berjuang untuk memunculkan Piagam Jakarta. Kemudian disetujui oleh tim 9. Tiga tokoh ini sudah dihapus dari buku sejarah yang baru. Buya Hamka, Allahumma yarham, dihapus. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Allahumma yarham, pendiri Nahdlatul Ulama, dihapus. Yang dimunculkan dalam buku sejarah baru yang di-launching oleh Dirjen Kebudayaan, DNID, Ketua Komisi Sentral PKI. Astagfirullah. Sampai dipasang baliho besar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu baliho besar. Kanan gambar Presiden Soekarno, yang kiri gambarnya Wakil Presiden Bung Hatta, kanan kirinya pahlawan-pahlawan Indonesia. Agak ke tengah ke bawah sedikit Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Allahumma yarham. Di bawahnya lagi ada foto Musa dan DNID. Astagfirullah. Berarti sekarang Musa dan DNID dijadikan pahlawan. Padahal dia pemberontak. Kok sekarang dijadikan pahlawan? Akhirnya tokoh-tokoh umat Islam Jakarta protes dengan keras, turunkan baliho itu. Alhamdulillah akhirnya diturunkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Muncul lagi pembangunan monumen Poh Antui di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Pak Cahyo Kumolo. Disaksikan 9 naga, salah satu diantaranya Tommy Winata. Selesai peresmian, Mendagri pidato. Peresmian Laskar Cina Poh Antui, monumen Laskar Cina Poh Antui ini mengingatkan sejarah bahwa nenek moyang kita itu Cina. Benar enggak, Pak? Kita itu nenek moyang kita orang Cina. Bang kita itu sawo mateng, coklat. Sampai akhirnya muncullah tokoh Islam memberikan statement, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Astagfirullah. Belajar sejarah dari mana ini? Padahal kalau kita buka buku sejarah, yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu mufti dari Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah. Kemudian tokoh ulama dari Mesir, Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Kemudian pemimpin negara-negara Arab setelah dilobi oleh kakeknya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak A.R. Baswedan. Akhirnya semua pemimpin-pemimpin negara Arab mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu ditulis dalam sebuah koran yang cukup lama di Indonesia ini. Saya punya datanya itu. Koran lama sekali. Negara-negara Arab mendukung. Tidak ada itu Cina mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak ada. Loh kok sekarang diada-adakan? Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Akhirnya budayawan Betawi Pak Ridwan Saidi langsung bongkar sejarah. Sejarah Laskar Cina Poh Antui itu kaki tangan penjajah Belanda. Mata-mata penjajah Belanda. Jadi Laskar Cina Poh Antui itu benar-benar antek penjajah. Bukan pahlawan. Loh kok sekarang mau dijadikan pahlawan? Itu antek penjajah.
bahkan membunuh pribumi, memperkosa wanita-wanita pribumi. Ya. Kalau pribumi tidak memberikan upeti, langsung dibunuh oleh Laskar Cina Poh Hantui. Loh, kok sekarang mau dijadikan pahlawan, dibangun monumen Laskar Cina Poh Hantui di Taman Mini Indonesia Indah. Astagfirullah.